know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap to the sound. Jump up. Hai Jikit, apa kabar? Ketemu Pasti lagi. baik-baik semua. Iya dong, ketemu lagi sama Roselinda dan Lause Ben plus Lause. Wah, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik semangat dong ya Lause. pasti. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya sama Tuhan. Yuk. Kita mau menyapa Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami anak-anak Tuhan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat memuji nama Tuhan dengan baik dan kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik udah siap belum semuanya? Pasti semua udah siap. Lihat tuh udah semangat semua nih. Ada yang lagi duduk tuh dengan manisnya. Wah. Hebat-hebat semuanya ya. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Berapa Lause? Apa ya? Ada warnanya loh lagunya. Baru ada 5 Lause. Ada kuning, Oh, ini ada hitam, ada hitam. ada putih. Ada yang bisa tebak nggak lagu apa itu? Pasti itu udah tahu Se. Oh, ada yang ngajak tuh, siapa tuh? Pasti dia udah tahu. Semuanya siap-siap ya. Kita mau nyanyi Tuhan cinta semua anak. Semua anak. Pilih-pilih nggak ya Tuhan kalau cinta? Enggak. Aku mau pilih yang ini aja yang cantik. Aku mau pilih itu aja yang putih. Kita dengerin dulu lagunya. Kita mau nyanyiin dulu lagunya bareng-bareng. Nanti kita jawab ya sama-sama Oke. ya. Oke deh, siap Let's go, Lause semuanya. Tiun. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, bener kan? Tuhan cinta semua anak. Wah. Mau yang putih, yang kuning, yang hitam. Semuanya Tuhan cinta. Betul loh, Tuhan nggak beda-bedain. Mau rambutnya Ika kayak Roselinda, Mau yang atau mau lurus, yang lurus, Mau yang pendek, yang panjang. semuanya Tuhan Semua Tuhan. sayang banget. Betul banget. Tuhan baik nggak sih? Bener, Tuhan Yesus tuh baik banget. Betul ya adik-adik. Siapa yang merasa Tuhan Yesus itu Tuhan yang terbaik? Angkat tangan. Semuanya angkat tangan loh Iya, sobat. harus juga angkat tangan. Iya dong, Tuhan Yesus itu baik. Dia mau mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, makanya kita juga harus jadi anak Tuhan yang baik ya. Betul. Gimana caranya loh Seben? Aduh, kalau jadi anak Tuhan yang baik tuh berarti harus nurut sama papa mama ya Lause. Iya dong. Harus rajin baca Alkitab Se. Betul. Kalau ada yang belum bisa, diapain? Minta tolong mama atau Iya. papa bacain ya tiap hari ya. Bener banget. Kemudian jangan lupa komunikasi sama Tuhan. Harus banyak berdoa. Jangan Banyak lupa ya. berdoa. Mau bobo, mau makan, mau apapun, berdoa sama Tuhan. Betul ya. Nah sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya apa ya lo Seben? Tuhan Yesus baik. Betul nggak? Betul kan tadi katanya. Yuk lo setiur. Let's go. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kenapa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus memang benar-benar baik ya, Lase. Wah, luar biasa Luar Tuhan. biasa. Ya, kita sudah dipimpin kehidupannya sama Tuhan ya. Luar biasa. Sekarang adik-adik udah siap belum mau dengerin firman Tuhan, Lause? Pasti udah siap dong, Lase. Tapi sebelum itu Kita mau kasih persembahan dulu. Iya. Nanti Yuk. kita tolong papa mama ya. Adik-adik kasih persembahannya bisa Kesini. ke sini nomor rekening itu ini Atau? atau ke QR sana. Oke. Oke? Kita Nah, tolong papa mama ya. iya, sambil persembahan kita nyanyi ya. Lagunya bersyukur ya. Oke, silakan Lause Tiur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kasihnya akan jadi milikmu. Kasihnya akan jadi milikmu. Halo Jikids kelas kecil, bersama Lause Vero. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause Vero mengajak semua sikapnya yang baik ya. Kita akan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Jadi sikapnya bagaimana? Harus yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur karena hari ini anak-anak-Mu juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap kami, anak-anak Tuhan dan juga Lause Vero bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan amin. Seperti biasanya, Lause Vero punya pesan yang Lause Vero ingin kalian ingat ya setiap hari tentang cerita hari ini.
Apa pesannya? Kalian sudah siap? Ya, pesan hari ini adalah aku bersyukur menjadi anak Allah dengan melakukan yang baik. Bisa nggak? Pasti bisa dong, anak-anak Tuhan. Jikit semua pasti adalah anak-anak yang pintar ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Lause Vero ya. Yuk, kita katakan sama-sama. Pesan hari ini adalah aku bersyukur menjadi anak Allah dengan melakukan yang baik. Nah kids, hari ini Lause Vero mau bercerita tentang seorang raja. Dia adalah seorang raja yang sangat kaya. Dia juga seorang raja yang sangat baik hatinya. Suatu hari raja itu berjalan-jalan, berkeliling, melihat keadaan setiap daerah, setiap tempat yang menjadi wilayah kekuasaannya. Wah, dia melihat, wah ini ya pasar, ini sekolah, wah ini tempat yang indah ya, taman-taman. Semua rakyatnya hidup dengan baik. Tapi kemudian ketika sampai di suatu tempat, dia merasa sedih karena ternyata tempat itu adalah tempat di mana orang-orang miskin tinggal ya. Artinya dia melihat ada satu tempat di dalam wilayah kerajaannya di mana masih ada orang miskin. Lalu kemudian raja itu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba dia melihat ada seorang anak kecil, ya, laki-laki kecil yang sedang berlari dan dikejar oleh seorang pedagang. Ya, kemudian pedagang itu mengejar ya anak yang sedang berlari dengan kencang itu sambil berteriak, "Pencuri! Pencuri! Dia pencuri!" Ya. Kemudian orang-orang pun menangkap anak kecil itu ya. Setelah ditangkap, anak itu ketakutan sekali ya, dia menangis. Lalu kemudian raja itu yang tadi datang dan dia sedang menyamar, artinya dia tidak berpakaian seperti seorang raja ya, dia berpakaian seperti rakyat biasa. Lalu kemudian raja itu datang menghampiri orang-orang yang sedang berkerumun itu dan bertanya kepada anak kecil yang sedang menangis itu. Raja itu bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu mencuri hari ini sehingga kamu ditangkap oleh orang-orang yang ada di sini?" Lalu kemudian anak itu menjawab, Saya mencuri karena saya lapar, Baginda Raja. Saya sudah tidak punya orang tua lagi. Saya nggak punya makanan, lapar sekali. Jadi aku mencuri makanan di pasar. Oh, raja itu tahu. Ternyata anak ini mencuri karena dia kelaparan. Dan dia tinggal sendiri, dia tidak punya papa dan mama. Lalu raja yang baik itu berbelas kasihan. Dia kasihan sama anak-anak itu, Cikits ya. Sehingga kemudian raja itu berkata kepada anak itu, "Baiklah, nanti saya akan mengajak kamu pergi ke rumahku. Tapi kamu janji ya, kamu tidak boleh mencuri lagi. Kamu boleh tinggal bersama dengan aku. Tapi syaratnya itu tadi ya, kamu tidak boleh melakukan apa yang tidak baik, tidak boleh mencuri. Oke?" Lalu kemudian anak itu berkata, "Oke." Dan kemudian mereka bersama pergi ke
istana, ke tempat tinggal sang raja. Sesampainya di sana, wah, dia sangat terkejut dan sangat kagum, sangat takjub. Wah, rumah ini besar sekali. Apakah ini adalah istana? Kenapa tempatnya begitu bagus ya, begitu mewah? Kemudian sang raja berkata, "Anakku, ya, ini adalah rumahku. Ini adalah istanaku. Kamu boleh tinggal di sini. Mulai hari ini kamu akan menjadi anakku, menjadi anak angkatku." Kemudian anak itu kaget. "Hah? Bagaimana mungkin? Aku kan anak yang miskin. Tapi raja mau menjadikan aku sebagai anaknya." Lalu kemudian raja itu memerintahkan pegawai-pegawainya ya untuk memandikan anak itu, lalu memberikan makanan, memberikan baju yang bagus, ya, memberikan perhiasan, ya, semua yang indah-indah untuk dia kenakan. Ya, lalu kemudian ketika saatnya makan, apa yang terjadi anak-anak? Ketika dia makan, ya, dia menikmati ya semua makanan yang ada di sana. Ya, makanan di istana itu enak-enak. Ada ayam goreng, ya, ada makanan yang enak yang lainnya. Dia makan dengan lahap ya, karena dia memang sedang kelaparan. Ya, lalu kemudian setelah makan, setelah kenyang, dia mulai berpikir ya, bagaimana kalau Tuan Raja tidak suka padaku? Bagaimana kalau aku cuma sebentar saja di sini? Lalu kemudian aku tidak bisa lagi makan. Wah, di sini ada banyak sekali makanan yang enak. Aku akan mengambil makanan semua ini ya untuk dibawa ya, untuk aku bisa makan nanti. Ya. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Dia lepaskan bajunya ya, yang indah, yang bagus yang diberikan oleh Tuan Raja ya. Lalu dia pakai bajunya sendiri ya. Lalu kemudian dia ambil makanan yang ada di istana itu, dia ambil semua yang enak-enak itu. Kemudian segera berlari ya. Dia berlari lalu pergi. Ketika Tuan Raja tahu hal itu, Tuan Raja jadi sedih. Anak-anak ya, dia berkata, bagaimana aku mau mengasihi dia dan menjadikan dia sebagai anakku, tetapi dia tidak mau berubah. Dia tidak mau hidup sebagai seorang anak raja. Anak raja tidak akan kekurangan. Dia mendapatkan semua yang baik, tetapi dia malah pakai bajunya lagi ya, bajunya yang lama, lalu kembali mencuri seperti yang lama. Tuan Raja sangat sedih dan dia sangat kecewa. Nah, kids, itulah mungkin yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Kita ini orang yang berdosa ya, seperti anak yang miskin tadi, dia suka mencuri ya. Kita ini juga orang yang berdosa. Kita sering membuat Tuhan sedih. Kita sering melawan Tuhan. Kita sering tidak mencari Tuhan. Kita lebih senang untuk main-main dan menyenangkan diri sendiri. Tetapi kasih Tuhan begitu besar ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wah, hebat, luar biasa. Kita yang berdosa, tapi Tuhan mau mengasihi kita, mau mengampuni kita. Bahkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mau menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, Allah bukan hanya sekedar raja biasa seperti Tuan Raja tadi ya,
tetapi Allah itu raja segala raja, ya. Dia yang memiliki seluruh dunia ini, termasuk kita, dan ingin menjadikan kita sebagai anak-anak raja. Itu adalah berkat yang terbesar, berkat yang terbaik, melebihi apapun, ya, melebihi punya mainan baru, melebihi jalan-jalan, melebihi punya baju baru, melebihi dari kita bisa makan makanan enak, ya. Karena apa? Kita, ya, yang berdosa dijadikan sebagai anak-anak Allah, ya. Ini berbicara tentang identitas kita. Identitas itu artinya adalah siapa kita, ya. Identitas adalah siapa kita. Tadinya kita adalah identitasnya apa? Orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, ya, kita diberikan identitas yang baru, yaitu anak-anak Allah. Ya, sekali lagi, itu adalah berkat yang terbesar, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, melebihi apapun. Firman Tuhan di dalam Efesus 2, ya, ayat 8 sampai 10 juga mengatakan seperti itu, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, ya. Bukan pekerjaan kita, bukan hasil pekerjaan kita, ya. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kita jadi anak-anak Tuhan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita baik, karena kita hebat, karena anak-anak ganteng atau cantik, ya, karena anak-anak pintar. Bukan. Kita jadi anak-anak Allah karena kasih karunia Tuhan. Sebetulnya kita nggak layak jadi anak Tuhan, ya, seperti anak miskin tadi nggak layak jadi anak raja, ya. Tapi Tuhan layakkan, ya, setiap kita anak-anak dan juga Lose menjadi anak-anak Allah. Wah, siapa yang tidak happy? Lose happy banget, ya. Lause senang sekali karena Lause bisa jadi anak Tuhan. Tapi jadi anak Tuhan itu seperti apa, ya? Lause lanjutkan, ya. Tadi Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sekarang ayatnya yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa, anak-anak? Sebagai anak-anak Allah, kita itu diciptakan sejak semula untuk apa? Melakukan perbuatan apa tadi? Perbuatan baik. Iya, jadi kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah, kita harus melakukan perbuatan baik, ya. Kita berbuat baik bukan karena supaya masuk surga, bukan, ya, karena bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, tapi kasih karunia Allah. Pekerjaan baik, yang baik, ya, jadi anak-anak Tuhan yang baik itu kita lakukan karena kita bersyukur, ya, telah menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang siapa yang mau menjadi anak-anak Allah?
ya, dan mau hidup sesuai dengan identitas sebagai anak-anak Allah, yaitu melakukan perbuatan yang baik. Jangan seperti anak kecil tadi ya, sudah jadi anak raja tapi tetap mencuri ya, tetap pakai pakaian yang kotor, pakaian yang lama ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, jadi anak Tuhan yang baik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang memberkati kita menjadi anak-anaknya. Nah kids, hari ini Lause Vero bawa apa ya? Ini ada 2 gelas berwarna ungu, lalu 1 gelas berwarna kuning ya, betul sekali. Dan juga ada kendi berisi air yang warnanya merah ya, supaya anak-anak bisa lihat ya. Hari ini Lause Vero pakai semuanya untuk menjelaskan tentang identitas kita atau siapa kita ya. Identitas kita bisa berasal dari dunia ini. Misalnya anak-anak identitasnya adalah sebagai seorang penari ya, ini ya Lause Vero tuang ya, sebagai seorang penari ya. Lalu satu lagi, anak-anak sebagai seorang misalnya YouTuber ya, seorang YouTuber yang suka bikin video lalu diupload di YouTube ya, jadi YouTuber ya. Mereka menceritakan semua tentang pengalaman hidup mereka, itu ya seorang YouTuber ya. Nah anak-anak, apa yang terjadi dengan identitas kita yang berasal dari dunia ini? Kalau misalnya anak-anak mengalami sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk ya, sehingga kemudian anak-anak tidak bisa menari lagi ya, apa yang terjadi ya? Ada kesulitan, ya, apa yang terjadi dengan identitas kita? Hilang ya, kosong ya. Lalu kemudian tadi jadi YouTuber. Nah, kalau ada sesuatu juga yang terjadi ya, kemudian tidak bisa menjadi YouTuber ya, misalnya ya. Lalu apa yang terjadi? Ya sama dengan yang tadi ya. Ya. Apa yang terjadi ketika kalian tidak bisa bikin video atau kalian sakit, kalian tidak bisa jadi YouTuber lagi. Identitas kalian hilang, tidak ada lagi. Tapi ada satu lagi identitas yang tidak berasal dari dunia ini, warnanya sengaja kuning ya, yaitu anak-anak Allah ya. Dia sama ya, kita tuangkan ya air yang berwarna merah ini ya. Ketika menjadi anak-anak Allah ya, identitas kita itu disegel atau ditutup ya oleh Tuhan ya, ditutup oleh Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga ya, sehingga walaupun anak-anak sakit ya, anak-anak sedang susah atau mengalami kesulitan ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Identitasnya tetap ya, kita tetap jadi anak-anak Allah ya. Itu sebabnya menjadi anak Allah itu adalah berkat yang terbesar yang tidak bisa hilang ya di dalam Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, Lause Vero kembali mengingatkan tadi harus apa? Melakukan perbuatan baik. Anak-anak harus menjadi anak Tuhan yang baik. Baru itu identitasnya sebagai anak-anak Tuhan yang baik ya. Kita harus hidup sesuai dengan identitas kita. Nah, yuk sebelum Lause Vero tutup dalam doa, yuk kita ingat tadi pesan yang Lause Vero sampaikan apa? Aku bersyukur
menjadi anak Allah dengan melakukan yang baik. Yuk kita berdoa. Anak-anak, hari ini siapa yang mau jadi anak Tuhan yang baik? Kalau mau berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong. Lause Vero mendoakan kalian. Tuhan, terima kasih Tuhan besar kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menjadikan kami semua anak-anak Allah dan juga memberikan tugas untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan yang baik. Tolong Tuhan, setiap kami, setiap G-Kids boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, hidup sesuai dengan identitasnya sebagai anak raja. Mungkin tidak mudah, tapi Tuhan tolong supaya G-Kids semuanya, juga Lause Vero dan lose-lose yang lain juga, semua kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan amin ya. Ayat hafalan hari ini tadi diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Ya, pendek, nggak terlalu panjang ya. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Selamat hari Minggu, G-Kids. Tuhan Yesus memberkati.